Sahabat Suara Tepian, saya berjumpa dengan Pendeta Palti Panjaitan, sahabat yang saya kenal lama. Dulu saya persis tahu perjuangan beliau ketika memimpin HKBP Philadelphia di Tambun. Sekarang beliau menjadi pendeta di kantor distrik HKBP Distrik 19 Bekasi. Kami berjumpa, kebetulan kami satu gedung, sekretariat Forum Jurnalis Batak ini juga di Sobomar Pikir di lantai 2. Saya mengundang, minta waktu ke beliau berbincang pengalaman-pengalaman dia. Yang menarik menurut saya sekarang penting kita bersuara, pendeta juga memberikan pencerahan. Terima kasih Abang Pendeta Palti sudah berkenan untuk jumpa di podcast Suara Tepian. Terima kasih juga saya diundang untuk podcast untuk jurnalis Batak ya. Kita ingin bertanya, berbincang-bincang karena pengalaman Pak Pendeta Palti terkait pengalaman beberapa tahun lalu menghadapi intoleransi. Bagaimana berjuang agar gereja yang dipimpin bisa aman beribadah. Tapi bukan itu yang kita bahas. Secara umum sekarang kita lihat belakangan politik juga sudah diwarnai politik identitas agama di bawah begitu. Tidak salah juga sih membawa identitas, tapi identitas yang saling menekan gitu. Jadi politik yang sangat tidak sehat. Kita ingin membahas ini kekhawatiran saya kalau identitas atau umumnya identitas agama dibawa-bawa ke politik ini yang paling berat. Pengalaman misalnya di DKI itu kita rasakan begitu. Apa pendapat pendeta? Ya, sebaiknya kita yang mengaku berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia, harusnya tidak ada politik identitas lagi, karena kita satu. Ya. Walau kita beragam bineka tunggal ika, ya. Tapi bagi kelompok-kelompok kecil sesungguhnya biar bisa bertahan eksis, ya, perlu ada politik identitasnya. Sebenarnya untuk kelompok-kelompok kecil itu bukan minoritas lah ya, minoritas ya. Bukan untuk kelompok yang mayoritas. Tetapi faktanya yang mayoritas justru menunjukkan identitasnya lagi. Ya, nah ini yang memang kita sesali. Para politikus kita berebut dukungan dari suara mayoritas ini dengan menggunakan politik identitas. Karena mereka tidak yakin dengan keberadaannya, tidak yakin dengan partainya, jadi mereka menggunakan agama untuk meraih dukungan. Nah, ini yang kita sesali dengan parpol, dengan para politikus. Ya, mereka terpilih bukan karena kapasitasnya, bukan karena kemampuannya dia bisa meyakinkan pemilih, tapi lebih banyak karena politik identitas. Ya. Yang bahaya Pak Pendeta, ini menjadi semacam kejadian berulang begitu. Kalau nanti apalagi pertarungan tahun depan sudah menjadi tahun politik, nanti orang-orang yang terkelompok oleh karena dibuat menjadi tim sukses dari satu calon ini kan kita kan terpecah. Bagaimana pesan pendeta agar kita umat Kristiani juga sadar agar kita melek juga bahwa politik ini kadangkala ya harus dikritisi begitu. Ya, sesungguhnya kan yang mengajarkan kita kritis untuk politik ini kan sebenarnya kan partai politik yang harus mengajari. Karena mereka punya otoritas itu ya, organisasi. Ya. Nah, tapi kenyataannya kan mereka tidak melakukan tugasnya mendidik kita bagaimana berpolitik yang baik, tidak. Tapi justru mengajari kita bagaimana
untuk politik instan, bagaimana meraih kemenangan dengan cepat, instan, dengan menghalalkan segala cara termasuk politik identitas itu, sehingga masyarakat hanya dibuat dua pilihan, A atau B, ya. Jadi tidak diajari kalau kau pilih A ini konsekuensinya, kalau kau pilih B ini konsekuensinya, tidak diajari. Tapi hanya itu, pilih A atau pilih B, tidak pernah mengajari apa konsekuensi kalau memilih A atau memilih B. Gitu. Jadi tidak diberi masyarakat, rakyat untuk beropini atau berpendapat Tidak, atas pilihannya begitu. tidak. Masyarakat hanya tinggal Mengikuti saja. mengikuti saja, menusuk di kertas suara itu saja. Pengalaman Pak Pendeta menghadapi karena belum melek secara umum, karena kita kan tadi kan dibedakan berbagai macam keberagaman kita, ada agama berbeda, suku berbeda. Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat kita dia sudah benci duluan dengan orang yang berbeda dengan dia begitu. Apa yang membuat menurut Pak Pendeta? Apakah karena kurang pengetahuan atau memang tokoh atau teladan-teladan mereka tidak mengajarkan melek begitu? Dua-duanya, satu dia kurang pengetahuan, beragama hanya mendengar. Kemudian dua, tokoh-tokohnya juga tidak mengajarkan yang seharusnya, tapi mengajarkan demi kepentingan-kepentingan, sehingga penonjolannya mungkin kepentingannya untuk A, penonjolannya hanya A lah, tidak menceritakan sisi B lagi, sisi C lagi. Nah, jadi dua-duanya, tokoh-tokohnya tidak mengajarkan, dan juga umatnya hanya beragama karena mendengar, tidak belajar. Lagi mungkin Pak Pendeta, kemampuan fanatisme yang salah kadangkala dia fanatisme hanya keluar, jadi fanatisme bukan keimannya begitu. Iya, ya, jadi dia fanatismenya kan hanya ke kulit-kulit luarnya, tidak ke substansi ajaran agamanya, bukan. Tapi hal-hal yang tidak substansial sebenarnya, ya, yang sering menjadi jalan masuk bagi para politikus yang menempatkan agama. Jadi simbol-simbol yang di luar, misalnya cara berpakaian, atau misalnya tentang ritual-ritual, itu kan tidak begitu mendasar sesungguhnya di agama. Yang di agama kan yang mendasar dogmanya, misalnya kan, ya. Itu mendasar. Kalau itu kan teknisnya. Ya. Barangkali ini pertanyaan terakhir Pak Pendeta, karena saya mengikuti juga sebagai jurnalis Kristiani, saya mengikuti bagaimana identitas agama itu dimanfaatkan. Ya bagaimanapun bisa diperdebatkan, tapi itu faktanya itu terjadi di waktu pemilihan gubernur DKI kemarin. Jadi pengalaman yang sangat membekas menurut saya, apalagi itu dikembangkan, dilakukan lagi kalau itu menjadi pemilihan presiden. Bisa nggak Pak Pendeta memberi tanggapan agar kita secara personal sadar diri bahwa jangan mau dibawa-bawa ke identitas agama, apalagi politik begitu. Ya, jadi sederhana saja, saya menghimbau ketika ada politik identitas agama, ada parpol yang mengedepankan calonnya karena agama, atau ada politikus kampanye karena agama, maka jangan langsung pilih. Percaya. Jangan pilih. Bukan jangan percaya, jangan pilih. Lak-lak juga ya. Ya, karena agama sudah dilacurkan menurut saya hanya untuk demi kepentingan pribadi itu, ya. Jadi harus berani itu ya. Harus berani, jangan pilih. Tapi selama ini kan orang terpesona, apalagi bawa agama ini seperti turun dari surga ini. Saya pendeta, saya tahu trik-trik untuk tanda kutip menghipnotis
umat. Jadi ada hal-hal yang bisa nanti saya ucapkan dan punya otoritas karena saya kutip dari Alkitab, tapi tidak utuh, hanya demi kepentingan saya comot-comot, ya kan? Itu yang terjadi. Tidak saya jelaskan apa konteksnya dan bagaimana, hanya saya comot-comot. Padahal ada lagi ayat-ayat yang lain yang bisa membantahnya, tapi saya sembunyikan sengaja atau lain sebagainya. Nah itu kalian kami. Oke. Saya tangkap apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, identitas itu tidak salah, kita membawa-bawa agama kita tidak salah, tetapi jangan paksakan itu apalagi pada ruang politik yang sifatnya untuk mengambil kekuasaan, menghalalkan segala cara, bahkan menggunakan agama untuk kekuasaan. Itu salah ya. Salah. Jangan kita pilih orang itu. Terlalu rendah agama dipakai untuk itu. Baik. Agama itu suci, tinggi. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Palti sudah memberi kesempatan untuk kami bincang-bincang. Kami ada tradisi Pak Pendeta, saya bawa majalah Narwastu edisi sekarang, pernah ditokohkan Narwastu juga ya. Dan buku saya diterbitkan penerbit kami, Jala Permata. Oke. Bagian dari misi kami. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ini. Ya. Saya dapat oleh-oleh. Terima kasih Pak Ojot Merluga. Ya. Terima kasih Pak.